Pas hamil sering dimimpiin ular bermahkota. Terus saya dililit ular bermahkota. Saya pengen lepas tapi nggak bisa. Kepala saya mau dicaplok, tapi saya pasrah, nggak sampai dicaplok. Ketika bulan puasa itu setiap duhur azan saya mau masuk kamar mandi di pintu belakang. Setiap saya mau lewat pasti didatengin ular bening kecil hitam mengkilap seperti bening kaca hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mengunjungi salah satu rumah narasumber kita yang kesekian ya di kota Cirebon ini. Mereka terindikasi kena gangguan jin dan mungkin sekeluarga ini ya gangguannya. Nah, nanti akan kita tangani dan kita sedikit wawancara bagaimana keluhan-keluhannya. Mari ikuti perjalanan kami. Oh ya, pakai masker dulu jangan lupa. Assalamualaikum. Silakan masuk. Gangguan yang pertama kali Ibu rasakan apa? Waktu hamil sering pendarahan. Tapi kalau dicek di dokter katanya plasenta previa. Cuman kalau masuk rumah sakit darah nggak keluar, berhenti. Tapi kalau nyampe rumah baru 1 hari tiba-tiba pendarahan lagi. Kemudian dibawa ke rumah sakit lagi, dan begitu seterusnya sampai 1 bulan. Dan setelah melahirkan seharusnya pendarahan sudah berhenti, tapi setelah melahirkan gangguannya berubah. Tiba-tiba itu pulang dari rumah sakit, maghrib kita lagi baring-baring di atas tempat tidur, dari bawah seperti kayak ada yang keluar, kayak suara gerimis angin berdesir. Ada suara seperti orang mengaum haum gitu di telinga saya, kemudian masuk ke mulut, terus melompat-lompat di perut saya, terus berputar-putar kayak seperti suara mengaum gitulah. Dan sampai sekarang masih bertahan di perut. Ibu sering mimpi buruk? Sering dari kecil. Waktu kecil pernah mimpi di sungai terus dililit ular raksasa, kemudian saya lawan terus bisa lepas. Kalau masa gadis sering juga diulang-ulang di beberapa tempat berbeda tapi masih ular yang sama. Terus yang paling ganas pas hamil sering dimimpiin ular bermahkota. Di depan ada laki-laki pakai baju warna hitam semua berdiri di depan. Terus saya dililit ular bermahkota. Saya pengen lepas tapi nggak bisa. Kepala saya mau dicaplok tapi saya pasrah, nggak sampai dicaplok. Akhirnya saya bisa lolos dari mereka berdua. Terus sering mimpi ular yang pakai anting juga, dan itu berulang-ulang dari kecil sampai saat ini. Dan sering mimpi di kayak jalan-jalan kemana naik bis tapi nggak tahu kemana, masuk ke gang-gang sempit. Sering mimpi mandi di sumur-sumur berbeda, sering melihat WC. Ya pokoknya mimpi buruk, Ustadz. Kalau di antara keluarga Ibu ada yang kena gangguan seperti ini juga? Kalau yang merasakan sampai analisa tuh cuma saya. Yang lain mungkin banyak, hanya saja mereka masa bodoh gitu. Kalau kakak saya perempuan saya malah justru saya pernah sebelum dia menjadi gangguan jiwa, dulunya saya pernah bermimpi kakak saya itu ditarik sama orang tinggi besar di kamar itu. Orangnya tinggi besar sampai ke atas lah. Terus saya tarik-tarik, kakak saya lepaskan tangan dia, akhirnya nggak lama kemudian gangguan jiwa. Terus di rumah ini juga sebelum direnovasi, mohon maaf, suaminya itu pernah pasang wapak-wapak gitu di pintu-pintu. Nah kemudian ketika dia udah pindah dari sini punya rumah sendiri, saya baru berani gitu, saya lepas semua tuh saya bakar. Terus kalau kami pulang dari merantau dari Jakarta, kita pulang entah mengapa, entah saya atau ibu saya pasti datengin tamu gitu. Baru nyampe rumah besoknya atau siangnya tiba-tiba ada yang begini. Kan kita terkejut jadinya, mana besar panjang begini. Itu ular sungguhan atau? Kurang tahu, kalau dipukul hilang. Terus dulu waktu saya masih SD,
waktu gadis masa SMA kelas 1 kelas 2 lah, saya lupa. Setiap maghrib kalau malam Kamis saya mau buka pintu, di pegangan pintu ada ular kecil melingkar. Sebelah sana pun sama. Dan itu selama sebulan berturut-turut setiap hari Kamis. Malam Kamis maghrib atau Isya gitu. Dan kemarin perjalanan dari mulai Tangerang sampai sini lumayan Ustaz. Jadi sepanjang jalan itu saya pernah lihat di sepanjang jalan ada kampung nelayan, ada sungainya gitu. Tiba-tiba ada yang berjalan menghampiri saya dan dia coba masuk dari sini. Kayak glur gitu, tapi nggak tahu masuk atau tidak, terasa sakit banget. Terus pas nyampe Gandaria City di lampu merah, tiba-tiba di seberang sana kayak ada yang berjalan, nyebrang, bayangan putih gitu, masuk sini. Dan nyampe Indramayu sampai sini sepanjang jalan mencium bau kembang kuburan sama kemenyan. Tetapi itu setelah 1 tahun baru muncul lagi kemarin. Dan saya cium ketika habis sholat asar sampai Isya. Sampai sini nggak mencium. Tapi itu udah hilang padahal setahun yang lalu, kenapa muncul lagi gitu. Waktu di Kalimantan itu kita tinggal di pertambangan. Nama daerahnya Kendawangan. Kan kalau mau ke Kendawangan itu kan ada desa namanya Padang 12. Itu Padang 12 itu terkenal menurut masyarakat sana itu kampung jin. Saya nggak tahu benar atau tidak. Cuma selama saya tinggal di sana, ketika bulan puasa itu setiap duhur azan saya mau masuk kamar mandi di pintu belakang, setiap saya mau lewat pasti didatengin ular bening kecil hitam mengkilap seperti bening kaca hitam. Setiap hari pasti datang di pintu, saya bunuh terus. Yang terakhir kali saya bilang gini, kalau tidak mengganggu nggak dibunuh, tapi kalau nggak mau dibunuh besok jangan datang lagi. Dan nggak pernah datang lagi. Terus pernah saya lagi makan sawi, tiba-tiba di sawi ada ular piton masih bayi. Tapi waktu di Jakarta nemu juga mau makan sawi, nemu yang begitu lagi, seperti yang di Kalimantan. Dan setelah itu, nggak lama kemudian saya kena gangguan sihir lagi. Mimpinya itu saya dipaksa ada acara altar mau dinikahkan, ada Raja Ratu Dayak, raksasa sih tapi mereka bentuknya. Tapi ada ular raksasa 2, dan saya berada di lautan. Saya minta tolong sama siapa, nggak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri. Pernah mimpi juga suami tidur di ranjang, tiba-tiba jidatnya dicatuk ular kecil. Pernah mimpi begitu suami. Efeknya apa setelah dicatuk mimpi seperti itu? Cekcok terus. Nggak pernah ada damainya rumah tangga. Hal kecil diributkan. Terus pernah mimpi beberapa kali lihat suami itu seranjang sama perempuan. Tapi perempuan itu saya usir, dia bandel gitu. Dan suami kayak masa bodoh gitu di dalam mimpi itu. Itu selama hamil mimpi begitu. Pernah juga waktu hamil mimpi suami ditarik dibawa nikah di gereja sama perempuan di gereja gitu. Setelah itu saya lari-lari bawa gendong bayi 3. Bayinya 1 jatuh ke sungai, yang 1 jatuh ke tanah, yang 1 saya gendong. Setelah itu baru mengalami pendarahan-pendarahan. Sebelumnya mimpi begitu, sebelum pendarahan tuh. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tini, di mana beliau itu sering sekali diganggu oleh ular, kita bisa kembali merujuk pada hadis Nabi SAW, bahwasanya ular itu adalah jelmaannya jin. Al-hayyatu muskhul jin, kama musikhatul qiradatul khanazir min bani Israel. Ular itu adalah jelmaan-jelmaannya jin, sebagaimana Bani Israel yang diserupakan Allah menjadi babi dan juga kera. Dan dalam banyak riwayat-riwayat hadis, diantaranya adalah dalam musnadnya Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengetes atau menguji penglihatan gaibnya Sofi ibnu Sayyad, maka yang dia lihat, dia mengatakan kepada Nabi, inni ara arsyan alal ma haulahul hayat. Aku melihat ada singgasana di atas air, yang di sekitarnya itu ada ular-ular. Ini menunjukkan bahwasanya ular itu adalah salah satu hewan yang sangat disukai oleh setan-setan atau jin yang fasik. Demikian pula ular menjadi jelmaan mereka tatkala mau menampakkan diri kepada salah satu penghuni rumah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang pemuda ketika perang Khandaq, ya, yang dia itu bergulat dengan ular. Dan ini hadis sering sekali saya sampaikan, bergulat sama ular jelmaan jin, ularnya mati, pemuda itu juga ikutan mati, ikutan meninggal, ya. Nah, ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala kita menemukan ular di rumah, gertak dulu atau usir,
dengan bahasa kita saja, keluar kamu pergi, jangan ganggu. Kalau misal dia pergi, berarti itu mungkin jin muslim. Tapi kalau tidak pergi, dengan 3 gertakan, maka kita boleh langsung membunuhnya. Karena entah itu ular beneran atau setan. Kecuali kalau ularnya menampakkan diri menjadi ular yang berbahaya, seperti kobra, atau viper, atau ular-ular berbisa lainnya. Itu boleh langsung dibunuh. Ada kresek, Bu? Aduh. Alam ahad. Tiduran, Bu. Anginnya udah hilang? Apa masih muter-muter? Apa? Tadi ada yang keluar dari dada sini. Biasanya sih nyangkut di dada, Ustad. Yang bikin nggak bisa minum di sini nih. Kalau subuh bangun tidur pasti di sini. Tegukan pertama itu dia airnya itu kayak nusuk ke punggung gitu. Sekarang coba minum, Bu. Bismillah. Nanti minum, Bu. Saya lanjut lagi ya. Dilukir lagi, Ustaz. Ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ibu ini gangguan was-wasnya tinggi banget, luar biasa deh. Karena udah lama ya, Ustaz. Ya, iya. Coba saya lihat matanya. Melotot. Ibu orang ekstrovert. Iya. Atau ekstrovert deh. Ekstrovert tuh suka berekspresi. Iya. Pernah dapat kekangan? Kekangan. Setiap saat. Ya, dari kecil soalnya itu. Iya memang. Dan ibu ada luka asuh itu. Luka trauma dari kecil. Betul. Ini yang jadikan ibu terus menerus diganggu sama si ular-ular itu. Jadi kalau ibu nggak mau diganggu sama si jin ular degleng nih, jangan samakan frekuensi kejiwaan ibu.
Soalnya mereka itu selalu bikin manusia yang mereka ganggu tergoncang jiwanya. Maksud saya begini, setiap jiwa hewan dengan manusia itu kadang-kadang akan saling tertaut ketika sama frekuensinya. Orang pemarah biasanya jinnya menjelma jadi harimau. Ya, iya. Orang yang suka menjilat jinnya anjing, ya. Orang yang sukanya mencuri atau usil monyet biasanya yang diserupakan itu. Jinnya yang masuk. Karena itu akan membuat gumpalan energi. Termasuk orang yang sering diganggu jin ular biasanya memiliki endapan-endapan emosi negatif yang udah lama. Dan itu belum bisa terlunaskan karena unek-uneknya belum bisa disampaikan. Mau disampaikan ke siapa? Nyampaikan ke orang, kadang-kadang orangnya nggak paham. Karena saya sering didiskriminasi ya Ustaz. Dibully ya? Dibully, diskriminasi. Kalau di keluarga didiskriminasi, kalau di tempat kerja dibully terus. Tapi nggak bisa melawan, hanya bisa diam. Buktikan ibu bisa lebih sukses. Ibu bisa bangkit dan ibu wanita kuat. Buktinya sampai detik ini ibu bertahan. Berarti ibu wanita kuat. Allah kasih amanah ujian ini bukan berarti Allah tidak sayang. Justru karena Allah sayang sekali sama ibu, sama emasnya, sama bapak, ya, sama putrinya, masya Allah nih. Ya. Keinginan terlalu kuat ingin melindungi orang yang dicintai itu juga. Ya, jadi kalau dalam psikologi Islami, ya, psikologi Islam, jiwa manusia kan ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewan, ada jiwa insan dan jiwa nanti kehambaannya. Namanya wanita akan lebih dominan jiwa tumbuhan dan hewannya, sehingga yang namanya ghorizah tamalluk, naluri untuk memiliki atau melindungi itu kuat. Sama seperti buah, sama seperti pohon. Dia akan neteskan bijinya kan tidak mungkin jauh-jauh dari pohon itu, betul nggak? Kecuali mungkin tertepak angin. Tapi kalau tidak kan pasti dia akan jatuh di sekitarnya. Jadi itu ghorizah tamalluk ini kadang-kadang juga akan dimanfaatkan sama si jin. Ghorizah tamalluk naluri memiliki, naluri melindungi. Ya. Kemudian yang namanya kehendak, sekali lagi saya sering sampaikan yang namanya kehendak ini yang biasanya dijadikan sarana bagi para jin fasik atau para setan, ya, untuk membuat orang depresi. Kehendak manusia tidak terbatas, pengen ini, pengen itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Saya terlalu ingin pengen semuanya lah. Tapi kan kita punya yang namanya kekuasaan, punya yang namanya kelemahan, punya kuasa kita itu terbatas. Jadi yang biasanya membuat manusia tidak bisa mencapai tahap kehambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala itu biasanya karena kehendaknya sendiri. Ya ingin ini, ingin itu, ya itu udah memang fitrahnya manusia lah, banyak keinginan. Tapi kadang harus legowo, harus rito dengan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan kepada kita, supaya Allah juga ridho pada kita. Sekarang latih untuk berprasangka baik sama Allah. Ini karena bagian dari ketauhidan kita ya. Kita mengesahkan Allah itu bukan hanya sekedar beribadah, murni ibadah sama Allah saja, nggak berdoa kepada selain Allah, nggak menyembah jin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam hal ketawakalan, kepasrahan itu juga harus dilatih karena bagian dari inti ketauhidan kita. Ya, tauhid itu kan dibangun juga diantaranya dengan ketawakalan, yakin diantara sifat rububiyahnya Allah adalah menjaga. Kita yakin ketauhidan rububiyah kita diuji di sini. Masa depan Allah sudah jaga, rezeki adik sudah Allah yang atur, ibu juga sudah Allah yang melindungi. Jadi kalau mbak nanti bisa legowo di sini, insya Allah gangguan setan belek jenis apapun nggak akan bisa ganggu mbak lagi. Ini pentingnya kita memahami peta diri kita sendiri. Nggak usah ngurusi jin. Jin itu masuk karena pintu terbuka kok. Ya kan? Ada lalat. Ya, karena di rumah itu ada sampah. Lalatnya kita usirin satu persatu, capek kita. Pasti kalau sampahnya masih di situ ya dia akan balik lagi. Kita bersihin dulu itu sampah-sampahnya. Biar nanti nggak ada lalat lagi. Ya, jadi ruqyah itu tidak melulu ngurusi jin terus ya, tapi kita juga harus
lihat lebih dalam lagi, lebih dekat lagi tentang kondisi ruh atau jiwa dari manusia. Ya karena yang di sini bermasalah kan manusianya, bukan jinnya. Sekarang coba bismillah, ikhlas ya Allah, legowo, aku pasrahkan semuanya sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau kita pengen dicukupi Mbak pada apa-apa yang menjadi urusan hidup kita, termasuk mikirin adik, mikirin ibu, jangan lupa setiap pagi baca hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Ya, sering dibaca selalu ya. Sudah, tinggal pasrahkan. Oh begitu, tinggal pasrahkan gitu ya? Iyalah pasti tinggal pasrahkan saja sudah. Terus kalau yang titik hitam di mata kiri yang suka itu, yang sering mengganggu itu mengganggu banget Ustadz, yang bikin saya jadi kayak gangguan banget. Ya coba sekarang pasti hilang. Maksudnya gimana? Ya lihat titik hitam di mata kiri masih ada nggak? Harus keluar dulu, lihat di cahaya terang kali. Ya boleh, silakan keluar. Hilang. Nggak ada. Iya kan? Hilang kan? Ini biasanya di sini titik hitam. Alhamdulillah ya Allah. Kalau Mbak tawakal sama Allah, baru tawakal aja, berniat untuk tawakal sudah hilang titiknya. Waktu kecil itu warnanya hijau, pas remaja itu oranye, kemudian pas sudah mendewasa merah, pas setelah menikah hitam. Dan kalau mau wudhu itu suka ada bayangan hitam. Sholat pun begitu, dari kanan. Kalau kemarin habis ruqyah dari Ustadz Amin, di punggung ada mencoba masuk gluwer, tapi dia gagal, nggak bisa masuk. Nah, enggak ada. Soalnya saya bertawasul sama Allah, ya Allah, aku sudah baca zikir pagi, masa masih bisa masuk? Ya betul. Dan nggak masuk ternyata. Sekarang buktikan kekuatan pasrah dan tawakal. Mbak baru niat, sudah Allah buktikan. Sekarang tinggal ngilangin ngobati traumanya gimana Ustaz? Ngilangin trauma pelan-pelan. Ada itu trauma yang bikin itu, trauma tuh. ada trauma itu harus dilatih supaya hilang 100%. Soalnya saya naik motor dari Tangerang sampai sini sepanjang jalan banyak yang ngintil. Nah itu Nanti di sungai ada yang lihat lagi ngintil, ngikut, semua pada ngikut. Ih, jelas, saya pun banyak yang ikut, kadang lalat, kadang nyamuk. itu mah Ya. Pak. Assalamualaikum. Ya ini pelajaran berharga untuk teman-teman semuanya, apapun jenis gangguannya, entah jin, taksir atau apapun itulah. Ya, yang paling inti adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan tauhid, dengan iman yang benar. Ya, mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani hari akhir, menapaki sunnahnya Nabi SAW. Itu yang menjadi sumber mata air ketenangan di dalam kolbu kita. Ya, ketika Mbak Tini tadi sudah bisa tenang, melatih diri untuk tawakal, hilanglah itu gangguan. Ya, hilang gangguan. Maka kita doakan ya, semoga Mbak Tini segera dihilangkan traumanya, kekecewaannya, dimudahkan untuk move on dan dimudahkan untuk menggapai kemuliaan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, begitu ya Mbak Tini, Mas apa namanya? Nadi. Nadi. Mas Nadi. Ya. Saya mau lanjut lagi ini ke rumah berikutnya. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Mohon doanya juga untuk saya dan tim semuanya. Ya, gitu, Mas, Mas Nadi, Ibu, pamit ya, Mas, Mbak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat loh. Assalamualaikum. Lanjut kemana tuh ini? Insya Allah kita mau ke Jamblang. Jamblang. Ya. Bismillah. Bismillah.